Kita ini sekarang di masyarakat bentuk cinta diwujudkan dengan mengadakan peringatan maulid. Cuman masalahnya orang sekarang ini mengadakan peringatan maulid tidak lebih dari yang diutamakan itu tradisinya. Bahkan gara-gara sibuk arak-arakan dok, tak bojong panitia. Mata bojong diskon, tak apa-apa panitia ya. Untuk roksi lebih diskon. Itu lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengunjung-pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya Masjid Baitul Ma'mur dalam keadaan sehat wal afiat, di dalam rangka bersama-sama mendatangi undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah dan menunggu datangnya isyraq. Kita isi dengan kajian-kajian ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan bekal hidup di dunia agar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kumpulnya kita, langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini, duduknya kita, zikir kita, sedekah kita, salat kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi amal yang bisa kita andalkan kelak ketika kita sudah sama-sama meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Sayyidun Nabawiyah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diaku sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini kita Rabu ini sudah, insya Allah ini sudah belum masuk ya, belum ya, ke bulan Rabiul Awal ya, berarti ini Rabu bungkasan ya. Rabu terakhir sekarang ini Rabu bungkasan. Tapi tidak ada salahnya mulai Rabu ini kita akan mulai bagaimana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Qur'an ini para jamaah ada 3 ayat yang gandengan. Gandengan suami istri, tidak bisa dipisah. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini gandengan. Tidak bisa salah satunya dikerjakan. Yang kedua yang gandengan,
Aqimus sholat wa atuz zakah. Sholat dan mengeluarkan zakat, artinya sedekah. Ini tidak bisa. Orang sholat tok tapi pelit, tidak bisa. Sedekah tok tapi tidak sholat juga percuma. Ini satu paket suami istri. Dan ini tidak bisa cerai sampai kiamat. Tetap ini satu paket. Yang ketiga yaitu anishkurli wali walidaik. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini satu paket. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah, pasti dia bersyukur kepada orang tua. Kalau cuma bersyukur kepada Allah, ke orang tua tidak berbuat baik, nol. Sia-sia. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama, berkaitan dengan menjelang kita masuknya kepada bulan Rabiul Awal, bulan sukacita bagi kaum muslim, di mana di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan lahirnya junjungan kita, dambaan kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Orang cinta kepada Allah tidak mungkin sampai kepada Allah kalau tidak cinta kepada Rasulullah. Tidak akan nemu pintu. Karena pintunya untuk sampai kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang hanya cinta kepada Rasulullah, tidak untuk Allah, maka akan terhenti di situ. Makanya ini satu paket. Maka di dalam ayat yang lain, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa orang yang cinta kepada Allah, kepada aku kata Allah, maka fattabi'uni. Fattabi'uni, yaitu ikutlah aku. Ya, ikut kepada aku, katanya Allah Subhanahu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Oleh karena itu, ikut kepada Rasulullah bagaimana, Saudara? Apa cuma dengan kita mengadakan peringatan Maulid? Tidak. Peringatan Maulid juga ini salah satu tanda kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat cintanya sahabat ya, diabadikan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini orang Badui, orang hitam. Oh, celeng, kaule celeng nih celengan. Bilal ini keceleng, pokoknya budak. Tidak ada harganya di mata manusia. Tapi bekal cinta yang sungguhan kepada Rasulullah, orangnya masih hidup di dunia, sandalnya sudah jalan-jalan di surganya Allah. Ini Bilal bin Rabah. Abdullah ibnu Mas'ud cebol. Abdullah bin Mas'ud ini tingginya 80 cm. Tanya, tak ada Pak Samiter, 80 cm segini gitu aja. 80 cm segini. Ini Pak. Capul. Cebol Abdullah bin Mas'ud ini. Bektola naik ke pohon paninga capul ditertawakan sama sahabat. Wah, lucu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Betisnya Abdullah ibnu Mas'ud besok di hari kiamat lebih berat dari gunung Uhud. Insyaallah. Kenapa? Modal apa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, kembali lagi, kenapa mereka para ulama-ulama sampai beliau-beliau ini semangat di dalam ibadahnya kepada Allah? Karena modalnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dulu sahabat-sahabat di masa Rasulullah diajak perang? Perang, Pak. Nyawa taruhannya. Nabi ini mengumumkan perang, minggu depan kita akan perang, kira-kira begitu. Kita akan perang. Ini jelas nyawa taruhannya. Nyawa. Itu lomba-lomba daftar untuk jihad. Saya Nabi ikut, saya Nabi ikut. Semua. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah. Karena yang ngajak orang yang dicintai oleh mereka-mereka.
Ini Sayyidina Utsman ini, Pak, kaya raya, Pak. Sayyidina Utsman ini kaya, miliarder. Begitu diajak hijrah ke Madinah, ditinggal harta-hartanya. Ditinggal demi ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini sekarang di masyarakat bentuk cinta diwujudkan dengan mengadakan peringatan Maulid. Cuman masalahnya orang sekarang ini mengadakan peringatan Maulid tidak lebih dari yang diutamakan itu tradisinya. Bahkan gara-gara sibuk arak-arakan dok, tak bojeng panitia. Mata bojeng diskon, tak apa-apa panitia ya. Untuk roksi di diskon. Itu lagu. Ya itu kan, bukan panitia ini banyak itu. Dulu saya waktu ada di daerah Mandar, ada di daerah mana Karangrejo, itu arak-arakan mulai duhur siapan becak-becaknya. Tahu muni dia tak kira tak pada. Itu ya, arak-arakan semua sibuk menatan dok ngarak, rutonya pak jauh-jauh ada. Solawat pamunyi tak bagi. Wow, jangan dibunyikan, Tina diskon rai. Diskon bermana? Itu yang salah, tradisi yang salah. Dan lagi ketika mengadakan peringatan, ada Mas, yang diutamakan orang Mas yang hadir. Panitia tak ada, tak ngidingaki. Pulang dari peringatan tak ada, tak oleh napa-napa. Apa jana giaina? Nyaman giaina apa? Lucu. Jadi cuman dapat lucu. Makumpul biaya, minta sumbangan kepada masyarakat nyumbang 500.000, 1 juta. Berharap pahala, tapi ternyata pengajiannya vera oleh lucu. Akhirnya saya tak bejeng bakun, tak bejeng ceperak ya jeri lucu. Saya tak rukun kata tangkena, pakun tak nyapaan, tambobonya saya tak nyapa. Apa? Tak ada pengaruhnya pengajiannya, tidak memberikan renungan kepada hatinya. Pera oleh ngakak ngelolo mulai ngakak. Saya cekak kamu ledu kamu kono, sakit tabu, lucu. Yang dibawa pulang bukan renungan ilmu, tapi lucu yang membekas di hatinya. Tak bekas sekali, mulai tak ada, tak oleh napa-napa. Pakun, mestinya tambah bagus ibadahnya, tambah jauh ke Allah. Saya tak bojeng, pakun tak bojeng. Yang tidak ke Jumatan tetap tidak Jumatan. Padahal tadi malam sudah dengarkan pengajian Maulid. Tidak ada artinya. Memang pembicara nih kawan, memang sudah disangui sudah. Saya juga kalau ceramah itu pasti melawak sudah. Kenapa? Potongan orang sekarang kalau tak dilucui pasti tedung sudah. Tak tedung ngoncak cila. Tak nyaman giaina, tak lucu. Ya begitu, jadi pandangan. Bahkan rata-rata kalau muludan panitia ngundang pembicara, khusus ngundang gaul. Napa pesennya? Ustaz, mun bisa Pak lucu. Jadi bulan Maulid kiai au be jadi pelawak. Ya begitu, karena sudah pesanan supaya lucu. Padahal meskipun tidak dipesan, kiai ini pasti sudah bagaimana orang itu rileks, tak fusen. Mesti cetak aja. Tapi mun pas bunyan gojo, nah apa bedanya bareng bodos? Bedanya kiai dengan pelawak ini apa, Mas? Mun pas lucu yang dibanyain. Ceramah 1,5 jam, lucunya 1 jam. Intinya 15 menit, atau 1,5 jam. Ramun apa? Lucu. Mulai pertama ngakak, pakai mita kemi. Buri onna masya Allah apa? Kursena 2 potong. Apa? Lucu. Nah, gitu. Nah, pandangan masyarakat lagi apa yang jadi sorotan? Alhamdulillah, cucunnya yabi. Alhamdulillah gara-gara cucun yabi. Apa manfaat jajan yabi? Wani ngabunya saya hadir. Iya memang tidak apa-apa, itu bagus. Ukuran rame, bagus. Tapi yang paling penting, bagaimana habis pengajian itu, pulang dari pengajian,
ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang kemarin tahajud dengan hadir pengajian, pas temu ada keinginan untuk sholat. Itu namanya pengajiannya sukses. Yang kemarin tidak rukun. Yang kemarin satru sama saudara, gara-gara dengarkan pengajian maulid tadi malam, rukun. Itu pengajiannya sukses. Yang kemarin tidak pernah Jumatan, setelah hadir pengajian, tiba-tiba semangat mau ke Jumatan. Itu pengajiannya sukses. Yang kemarin masjidnya, musolanya, sholat subuh 5 orang. Setelah pengajian yang hadir 2 baris, itu pengajiannya sukses. Yang kemarin masjidnya, musolanya, tidak ada pengajian. Setelah mengadakan maulid, pas seneng gak pengajian. Itu pengajiannya sukses. Yang kemarin cerai, pae, kapsul. Ada mun pinta sumbangan, abri 5.000 marongok saminggu tamaring. Gara-gara wak nada, gue bentai sumbangan. Padahal 5.000. Mun tak yu maki ngampul. Nah, itu ya. Unguan gitu. Banyak bisa Banyuwangi. Mana Kanja. Gitu ya. Seperti itu. Cerai, tak tahu abri sombongan, tak tahu. Mun sombongan hiburan, nyompong, mun pengajian, abri 5.000, tak ada. Arwah pas ngiding pengajian, aubo, beda sombongan hiburan, ya enggak tahu dia. Mun pengajian, berapa biayanya? 1 juta. Yelah enggak saya ketebu. Bahkan lumayan itu bang tak beri sekali. Kan gitu. Arwahnya mana? Ada perubahan. Berarti pengajiannya sukses. Lah ambian minggu ada kian muludan di sini, itu ukurannya. Makanya saya kalau ceramah itu di akhir yang saya tekankan, enggak yogi, yang saya sampaikan ini, awas lawaknya yang dibawa pulang. Awas lucunya yang dibawa pulang. Takut, ungguan. Sebab apa? Seperti saya ini, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar ini omongan dari mulut besok kecuali dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang mas seneng orang ini kakuncuran narajo, mas seneng. Orang bikin senang sekilo susah, senang kuncuran narajo. Besok dikisahkan orang yang bikin senang orang, senangnya orang ini dijadikan malaikat besok di akhirat. Dan itu akan menjadi teman kita di alam kubur. Memang itu, iya memang mas senang orang. Tapi kalau judulnya ini pengajian, pas ngakak senang apa mas? Sedangkan pengajian tujuannya dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak baik menjadi baik. Itu tujuannya pengajian. Makanya pengajian yang sering saya sampaikan, pengajian ini kasih banyak manfaat tahu. Bencana ada rutinan pada nikah. Rutinan seperti ini. Terop tak usah nyewa. Tojo lampu odik apinya. Ason tak usah nyewa nih. Bismillah, nyaman salon nih. Tak usah nyewa. Kenapa boleh? Kopi beda. Tahu je kurang tahu. Yang penting beda wan. Kan harwa. Ada. Tapi Paleman sampai mendapatkan ilmu. Nah ini pengajian yang ada hasilnya. Sekelok temu tandik niat tahajud datang pengajian. Ya Allah, iya ya Allah. Ada getaran di hatinya. Makanya tandanya orang mukmin, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tandanya orang beriman itu mendengar nama Allah disebut ada getaran. Ya Allah, alhamdulillah. Duhur boleh ya Allah. Panapa gaul ka duhur ya Allah. Semangat, ada keinginan untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus dari tedung. Kan artinya kan marah. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus dari tedung.
Saya nggak yarti aki, kacau ini. Baru mamun ada nih terjemah aki aku lagi. Nanti dapat sholat tuh heminan, no, yart matur aki. Sholat lebih bagus dari tedung. Mik ke orang kapi. Gila si adan, yang pian gila kan ni kan. Kalau mainan 6 tak jaga, mungkin kau lah matur jaga pian. Berarti saya gila pian. Kan seperti itu ya. Ini tapi orang tetap malah tidur. Berarti bangun lebih bagus daripada sholat lebih bagus daripada tidur. Ini kasobu. Ini kata ada kemauan, kamu bangun. Ya Allah, alhamdulillah. Dapat boleh subuh ya Allah. Nah ini ya. Makanya katanya Allah Subhanahu wa taala bentuk cinta kepada Allah. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu katanya Allah hatta ya'tiyallahu bi amrih. Siapa orang yang menomorduakan Allah, menomorduakan Rasulullah, Allah dan Rasulullah ekabudiaki dinomorduakan ketimbang orang tuanya. Nah, orang tua memang nomor 1. Tapi kalau urusan dengan Allah, orang tua ditambah nomor 2. Maka namun apa jeng Bu? Kalau sholat 5 waktu yang wajib, dipanggil orang tua, nih kata ulama betal. Cukup ketika sholat itu suaranya dinyaringkan. Ambian apa jeng? Duhur, mama. Emak nyelok. Allahu Akbar. Bat. Bismillahirrahmanirrahim. Pas maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emak tak mati ngidik. Bat. Wairil maudhubi alaihim. Bat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bakun tak ngidik. Nangan terus. Sudah diem. Itu kalau dalam sholat 5 waktu. Kalau berhadapan di orang tua. Tapi ketika berhadapan dengan sholat sunnah, afajeng sunnah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, dipanggil orang tua, dipanggil mertua. Mertua ini orang tua ya. Mertua orang tua, singaan. Mertua itu orang tua. Ketika orang itu kawin, ke mertua itu sudah jadi orang tua dunia dan akhirat. Itu wuduknya tidak batal. Mertua ka manto tak batal, manto ka mertua tak batal. Yang pernah saya terangkan dulu batalnya wudhu itu. Itu tidak batal. Walaupun sudah talak. Walaupun sudah talak. Baik itu talak mati, ataupun talak hidup. Itu tidak batal ke mertua. Tetap orang tua. Tidak bisa. Tidak bisa dihapus. Gitu ya? Orang tua, mertua itu. Jadi orang tua kita tambah. Mertua. Makanya dipanggil mertua, dipanggil orang tua. Pas sedang sholat sunnah. Bagaimana? Pertama, bat, panggil saya umum, bat. Saya sholat sunnah, sholat duha. Bismillah. Bat. Maliki yaumiddin. Bat. Waladhdallin amin. Masih manggil, bat, ambu sholat. Ambu, selesaikan sholatnya. Ambu, batal lagi sholatnya. Penuhi panggilan orang tua. Kalau sholatnya sebab mendatangi panggilan orang tua hukumnya wajib. Sholatnya sunnah. Tapi kalau sholatnya wajib, tidak boleh dibatalin. Tetap Allah di nomor 1-kan. Di situ bedanya, Pak. Di situ bedanya. Makanya orang tua nomor 1. Terus, siapa orang yang mengutamakan, menomorduakan Allah ketimbang anak-anaknya. Paninga sayang geluk ke anaknya, sayang geluk ke kompoya, sampai tahu jeng. Banyak lah. Banyak, mata apa jeng? Berumah, nikah, nikah. Mau baik kan orang sayang. Biasanya yang sayang ini, mbah. Sayang mbah. Mau nepana kabenya merah kabenya malolo.
Kan gitu, mbah saya eman, labu sakoni, saya sedih mbah. Apa nak gila ya? Kan gitu ya, seperti itu. Jadi orang yang anaknya karena sayang sama anaknya sehingga dia tidak sholat. Gara-gara sayang sama cucunya sampai tidak Jumatan. Awas katanya Allah. Fatarabbasu. Terus siapa lagi menomorduakan Allah dan Rasulullah ketimbang saudaranya, ikhwanukum, saudaranya, adiknya, kakaknya. Terus mengutamakan cintanya kepada istrinya ketimbang Allah dan Rasulnya. Karena sayang istrinya, terus pas bojong. Binina minta kelon, pas bojong. Sobo apa? Embo, sobo kok embo. Umpah seperti itu, gara-gara cinta sama istrinya, ngelon istrinya sampai tidak subuhan, itu awas. Terus gara-gara wa'ashiratukum, keluarganya. Keluarga ini tadi itu ikhwah, ini kakak adik, saudara dekat. Ini saudara jauh. Sapopo, paman, ponakan, bibi, itu kepada beliau-beliau saudaranya, sayang saudaranya. Allah dan Rasulullah dinomorduakan. Terus wamwalun iktaraftumuha, lebih cinta kepada hartanya, lebih eman kepada hartanya, lebih usahanya, terus kepada rumahnya ketimbang Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Awas katanya Allah, aku akan datangkan musibah yang dahsyat kepada orang itu. Pada tengah musibah ya Allah, yancam ya Allah. Bagaimana sekarang kepada orang tua ini kita tetap tidak meninggalkan Allah? Bagaimana merawat orang tua? Apa Allah menyuruh apa kepada orang tua? Ihsana, bagus kepada orang tua. Suruh berbuat bagus, mas seneng orang tua, mas seneng matua. Ini kewajiban kita. Allah yang nyuruh, bukan kiai yang nyuruh Allah. Mau tidak mau ya harus begitu sudah. Enggak mau. Kadang kan ibu-ibunya karena benyakan kamat tua tak seneng. Udah matua na dateng ngarongo. Kabenyaan tak kapi kalau tangguh campian kabenyaan. Mun matua bini dateng misalnya ngucak lagi nak jeda, embuk na dateng lah. Selagena karena takut ke bini na neng itu. Bengok ra. Orang tua na yoper bini na. Kau le lah. Jangan. Kalau orang tua jangan dioper istri. Kalau punya istri berani ke orang tua nampian, buang. Sungguhan itu, bukan main lah. Nampian oper orang tua. Orang tua dunia akhirat, mun bini dia. Kalau sudah berani kepada orang tua kita, istri itu, wassalam sudah urusannya. Betul, harus, tidak bisa, memang harus begitu aturan agama. Mau, tidak mau, ya harus begitu. Suka, tidak suka, ya memang begitu sudah. Tapi kan bodoh orang, tak main ke orang tua nasi mati, ya tak entari, gara-gara takut ke binina. Mak na ya, masuk rumah sakit. Binina mantelik. Mak, tidak datang, tidak nengok orang tuanya. Suaminya takut sama istrinya. Pancelak ayo datang benawas. Tak datang ngongku. Itu awas itu. Bagaimana cinta kepada orang tua yang sesuai dengan perintahnya Nabi? Ya begitu. Menyayangi orang tua. Kita menyayangi mertua. Istri juga menyayangi orang tua kita. Aduh indah. Terus menyayangi anak bagaimana? Menurut Allah kita tidak membuang Allah, tidak menomorduakan Allah. Bagaimana anak-anak kita jadi anak solehin, solihat. Pangaji. Anak pangaji. Tahu Al-Quran, bagaimana anak kita ini bisa sholat. Orang samangken kan yang dikejar ini anak sukses, punya pekerjaan, bayarannya 10 juta. Tapi orang tua anak sakit tak tengku. Beremah mas. Itu kesalahannya siapa? Kesalahan kita para orang tua yang tidak mendidik anak-anak kita. Padahal besok ketika kita mati, doanya anak ini yang ditunggu kita. Nah, kalau anak kita tidak bisa ngaji, apa yang mau ditunggu dari anak-anak kita? Anak tak emang ngaji.
Mangga namun ni pangaji ni ka. Muntro barokah orang tua kudu longku ka ustad sengaan. Ikan je ustada sengaan longku ka jembuna ustada. Binyambi na. Nyambi napa ta. Mending magendeng ka ustada. Ada tadi si nyambi sakale. Tekor di ustad. Sengaan. Kenapa orang dulu itu bodoh-bodoh tapi barokah-barokah? Karena orang tuanya tahu caranya menghormati gurunya. Sekarang TK bisa ngaji. Kenapa? Karena orang tuanya tak tahu caranya menghormati gurunya. TK sekarang bisa ngaji, Pak. Anak-anak dulu TK ngaji bisa. Orang dulu TK tak ada orang sih bisa ngaji. Oh, tanya ki orang tua. Tidak ada yang bisa ngaji orang dulu, kecil-kecil. Bisa ngaji, munting tua sakoni, rajo. Tapi barokah-barokah orang tua dulu. Jarang nyari orang yang berani kepada orang tuanya dulu. Tidak ada malah. Kenapa? Karena orang tuanya tahu berterima kasih kepada ustadznya. Sekarang enggak ustadznya. Goreng dulu, bada ustadz numpak sepeda, turun. Tak mungkin, ki ustadz jak minggir. Enggak ada ustadz ngalto, itu berani. Tidak tahu akhlak. Dan orang sekarang ini banyak, Pak, banyak. Ke guru ngajinya ini nyepelekan. Udah bisa orang apa kata Sayyidina Ali? Andai orang yang ngajari saya alif, saya disuruh jalan Mekah Madinah, saya akan jalan. Itu tahu karena guru. Guru benar-benar ambu-ambu sampai mati guru tetap. Sak kucing-kucingnya jadi guru kita, jadi muridnya kita. Itu akhlaknya orang tahu guru. Kenapa ilmu orang sekarang tidak barokah? Karena tak bisa menghormat gurunya. Orang ngajar ke gurunya. Mentang-mentang ambu ngaji pas tak ngurmat ka guruna. Awas, tidak barokah ilmunya, tidak barokah. Tidak akan barokah ilmunya. Orang samangken kan ka guru ngaji, anu sakone ambu bantina. Pak kiai-kiai serajo, empon. Ke kiai besar harus begitu, tapi ke guru ngajinya jangan sampai hilang, sampai mati kita akan berguru terus. Anak-anak kita, anaknya gurunya itu guru kita. Saya ke Habib Hashim berguru, ke Abdullah ke anaknya, saya nyium tangan. Kenapa? Karena dia putranya guru saya. Masya Allah. Sak koceng-koceng, kita berguru kepada beliau. Ini mutlak berguru. Orang samangken kan tidak seperti itu. Telasan. Orang tua nyuruh tak main benar ka ustaz tak beda. Ada. Ya cek ngaleleng ka betul-betul. Nyuruh, ayo main nak, ayo ngajari. Ayo nak main ke rumahnya ustaznya nak. Ayo salim ke ustaznya. Diajari begitu, Masya Allah. Kita ini orang tua kalau tidak dia ada ustadzah yang ngajari anak kita. Kira-kira bisa anak kita bisa ngaji. Kita orang tua bisa enggak ngajari anak kita? Ayo. Kaulah walaupun ustaz, enggak bisa ngajari anak sendiri. Enggak bisa. Enggak bisa kalau tanpa bantuan ustaz-ustazah. Nah ini saudara, kenapa orang sekarang tidak barokah ilmunya? Karena kita selaku orang tua tidak tahu berterima kasih kepada guru kita, guru anak kita. Iya. Ada orang yang samangkin mun ustaz tanggung cak gratis ongku. Tolos, mata beri, ustaz tanggung cak gratis. Nggih ustaz tak kira minta, kita guru, orang tuanya harus tahu diri. Kan pernah saya cerita di sini dulu itu ada Pak Lurah lah kalau sekarang itu. Anaknya ini privat anaknya. Pak saya kulus, Ustadz Tangucak, sudah Pak, anaknya sampean sudah pinter ngaji, saya sampai di sini saja ngajari, saya mau ngajari di tempat yang lain. Anaknya sampean pinter ngaji wes. Apa katanya bapaknya yang tahu kepada harganya ilmu ini? Pembantu, tengku ikan cengrah, mbik kare memiki. Pembantu nggak bener, bener mbik, saya nggak kau udah tengku ibu dian, kita ada napa-napa, kita di napa-napa. Itu. Guru tidak. Apa? Dilihat. Kambing tinggal berapa? 105. Keluarkan, kasih gurunya itu. Kasih ustadz. Ustadz tata kerja. Pak, saya cuma ngajari sampai saya kulus ya.
Masa saya harus dikasih kambing 105? Tidak kebanyakan tak? Karena Ustaz tak? Apa katanya bapaknya ini? Yang tahu harganya ilmu. Ustaz, saya nggak Madura, Cangkolang. Pak. Maaf Ustaz, harganya kambing kalau saya jual, tidak ada apa-apanya ketimbang harganya anak saya yang bisa ngaji. Yang bisa menyelamatkan saya dunia akhirat. Tahu harganya anak yang bisa ngaji. Kambing 105, harganya jutaan, puluhan juta, tidak ada apa-apanya ketimbang harganya anak yang bisa ngaji. Ini tahu harganya ilmu. Sekarang urunan 5.000 3 bulan tak ngajar. Tanggung tak listriknya Ustadz itu. Saya nanggung listriknya. Lampunya anak kita yang belajar itu. Ayo. Mikir, pernah kita mikir seperti itu? Telasan, tak hongguan, tak kirim gabungan. Pernah ngomong seperti itu? Tidak ada. Kalampi tak meliaki kalampina ustad-ustadz yang memintarkan anak kita ngaji. Pernah terfikir? Tidak ada. Mikir baju na tibi malah. Tak pernah memikirkan ustadznya yang bisa memintarkan anak kita ngaji. Insyaallah. Dolim kita, saudara. Dolim kita. Kenapa anak-anak kita ini durhaka kepada kita? Karena kita tidak tahu terima kasih kepada gurunya. Mana mungkin ilmunya ini manfaat, gurunya tidak ada kesuwunnya kepada ustadznya. Yang dimaksud dengan ijazah itu ikhlasnya guru, ilmunya dipakai oleh muridnya. Loh, kalau gurunya tidak ikhlas, ilmunya dipakai anak kita, bisa kita manfaat? Tidak kira manfaat ilmunya anak-anak kita. Kenapa? Karena ustadznya tidak ikhlas, alif yang diajarkan tidak ikhlas dipakai anak kita. Tidak kira barokah dunia akhirat. Tidak kira barokah kita kalau tidak tahu terima kasih kepada ustadznya kita. Ini saudara, akhlaknya Islam ini. Akhlaknya Nabi Muhammad. Tahu terima kasih kepada orang yang memintarkan kita. Masya Allah saudara. Makanya beda ngaji, awas hati-hati. Sampean ngaji anaknya guru satu kali. Alif Pak, tak usah sampai bisa ngaji. Alif satu guru dunia akhirat. Andai sampean ini diinjak oleh gurunya, ikhlas sampean. Masya Allah. Apalagi sampai bisa ngaji. Sampai apalah surat. Allah, saya dengar di sini, baca sholawat, Masya Allah. Ayo orang tua anak mata, ada terima kasihnya itu. Masya Allah. Pengen punya anak soleh-soleha, tidak tahu terima kasih kepada ustadz-ustadznya. Masya Allah. Bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini saudara. Ini cinta kepada Rasulullah, punya anak bagaimana bisa jadi anak soleh dan soleha. Salah satu cara supaya anak jadi anak soleh dan soleha adalah mengajikan kepada ustadz. Kalau sekolah, orang sekarang sekolah. Les matematika, ayo. Bahasa Inggris, 1 minggu 2 kali, 1 bulan 4 kali, 1 bulan 8 kali. Berani bayar 50.000 ke les. Ngaji yang tiap hari, ayo. Sampai tidak istirahat itu, si ustadz-ustadzah itu tidak istirahat. Ayo kita ngasih apa selama ini? Anak moro-moro kita pulang kerja, moro-moro pulang tahu-tahu, Pak, saya sudah bisa ngaji ya. Masya Allah, Pak mualaku mulai anak pintar ngaji. Kenapa terima kasih namanya? Ayo. Bagaimana nasib kita besok kalau anak kita tidak bisa ngaji? Siapa yang akan ngirim doa kepada kita? Ayo, siapa yang akan kirim doa? Tetangga cuma sampai 7 hari nolongi doa. Anak ini yang akan meneruskan, akan mendoakan kita di kuburan. Bagaimana kalau anak kita tidak bisa ngaji? Siapa yang mau mendoakan kita? Ayo. Pas tak gasoon kau Ustaz. Ini banyak saudara. Karena saya sendiri Ustadz ini, saya dulu punya santri Pak, banyak. 100 lebih saya santri di Mandar itu. Tapi yang pamit, yang pasrah kepada saya itu 2 orang. Saya tidak gedung, cuma cerita.
Supaya sampean ini selaku orang tua ini tahu diri. Tapi mau sekolah orang tua anak ngater ngantos. Mau ngaji ocol baju. Bidenan apa, Mas? Ayo, bedanya apa, Mas? Kalau sekolah ditunggu, saya lihat TK itu, tunggu sampai jam 10, sampai jam 11. Nunggu orang tuanya, enggak kemana-mana. Mau ngaji, mak yocol. Ayo, iya benda. Salah kita selama ini, saudara. Salah kita ini. Padahal sekolah ini, ya bagus hanya untuk dunia. Tapi ngaji untuk akhirat. Kalau kita sholat bagus, tapi anak tidak bisa ngaji, direbus kita orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini saudara. Makanya ayo, di sini ada ngaji. Ayo orang tua anak tontoju. Ustadz, Ustadzah, kebetulan Ustadzah, itu ada Ustadzah. Saya nitip anak saya, Ustadz, pinterkan. Pinterkan anak saya. Kalau nakal, cubit, wes. Cubit sudah kalau nakal. Kadang anak ini orang tuanya tidak terima, cubit. Nompo orang tuanya. Borong sela gratis, nompo. Coba ajari TV, bisa kira-kira kita ngajari anak kita, saudara? Bisa? Tidak bisa. Jangankan sampean yang bukan ustadz. Saya ada ngajari anak saya tidak bisa. Tidak sempat. Anak saya ngajikan ke orang juga. Apa gratis? Tidak gratis, saudara. Tidak ada barokah gratis. Tidak ada barokah gratis. Tugasnya ikhlas itu ustadz, Pak. Tugasnya ikhlas ustadz. Tugasnya orang tua kesungguhan. Apa tandanya? Kan banyak acara-acara masyarakat. Wow, ustadz meminta urunan. Lu tak ikhlasnya mana? Urusan ikhlas, urusan ustadz. Apian orang tua, nah terima kasihnya apa? Makanya guru ngaji dulu sewaktu saya ngaji, disuruh ngarit. Ustadznya punya kambing, disuruh ngarit akim bina ustadz. Sekarang dia suruh ngarit, suruh sapuan, suruh ambu. Ambu, buat nata suruh sapuan, jong. Iya. Leren, kamu udah disuruh sapu di rumah, kamu disuruh ngaji. Masya Allah. Ini orang tua sekarang. Makanya punya anak, ndak barokah. Punya anak, ndak barokah ilmunya. Pinter ngaji tapi berani kepada kita orang tuanya. Pinter ngaji tapi ketika kita sakit, ndak nengok orang anaknya. Ketika kita tua, ndak ada anak-anak kita lupa sama kita. Mikiri dirinya sendiri. Kita sudah tua tetap disuruh kerja. Mikiri anaknya, tidak ada balasan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu terima kasih kepada guru-gurunya. Ini saudara, nikah cinta Rasulullah, babak pertama nih. Nanti pertemuan yang akan datang terusannya dari ayat ini. Ulingkana abaukum, wabnaukum, wahwanukum. Terusannya minggu depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita semua dapat hidayah dari Allah. Sepulang dari tempat ini ada renungan bagi kita, keluarga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina. Ma'al kutin sadaka Rabbi wa fiqna fiqhum lina. Tartadi qala nafi'lan karama. Rizqil kulla halalan da'ima wa akhil amula man ukhdhu bil khair wa faqul syar. Allahumma hdina fi hudak waj'al safiridak wa la tuwallina wa nasuq wa tajammi man khalafa amra ma'asur. Wa subhanallahi wal wakil wa la hawla illa billah hadim. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.